Tebet, di atas tanah rendah yang terlupakan. Nama saya Ardan Prasetya, seorang peneliti sejarah perkotaan yang selama setahun terakhir menelusuri perubahan wajah kota Jakarta. Suatu pagi, langkah saya membawa ke sebuah kawasan yang ramai namun menyimpan rahasia panjang. Tebet. Banyak orang mengenalnya sebagai pusat kuliner, tempat nongkrong, dan kawasan permukiman padat penduduk. Tapi saya datang dengan satu pertanyaan besar, benarkah Tebet dulunya area rawan banjir? Pertanyaan itu membawa saya ke rumah kayu tua milik Buruk Mini, salah satu saksi hidup perubahan Tebet sejak 1960-an. Rumahnya berada tak jauh dari aliran kecil yang dulunya merupakan percabangan alami dari Sungai Ciliwung. Saat saya tiba, aroma kayu basah dan suara burung pagi menyambut. "Mas Ardania? Ayo masuk. Mau cari tahu masa lalu Tebet?" katanya sambil tersenyum tipis. Dari ruang tamu yang dipenuhi foto-foto lawas, Buruk Mini mulai bercerita. "Dulu, waktu saya kecil, Tebet itu masih berupa tanah rendah. Banyak rawa di mana-mana. Air suka naik tiba-tiba, apalagi kalau hujan dari Bogor datang." Ia menunjuk sebuah foto hitam putih. Terlihat anak-anak bermain di sebuah lapangan becek yang katanya kini telah menjadi deretan rumah toko. Cerita itu membuat saya ingin melihat lebih banyak jejak banjir masa lalu. Saya ditemani oleh Damar, mahasiswa magang yang mencatat tiap temuan. Kami berjalan menuju sebuah jalur kanal lama yang kini tersamar oleh bangunan modern. Dari catatan di arsip kota, saya tahu bahwa pada tahun 1950-an kawasan ini memang dirancang sebagai rembesan air dari Hulu Ciliwung. Tebet dipilih menjadi mangkuk penampung alami saat Jakarta mulai dibangun ulang. Tak jauh dari sana, kami bertemu Pak Surya, seorang pensiunan insinyur tata kota yang tinggal di Tebet Barat. Rambutnya memutih, tapi ingatannya tentang proyek kanal Tebet pada 1970-an masih tajam. Tebet itu memang sengaja dijadikan buffer zone. Makanya dibuat kanal-kanal pengalih. Sebelum itu, waduh, banjir itu langganan. Rumah panggung banyak, bukan tanpa alasan, katanya. Saya melihat ke sekeliling. Sulit membayangkan wilayah yang kini dipenuhi kafe, taman kota, dan jalan pada kendaraan ini pernah menjadi daratan berlubang penuh air. Namun cerita demi cerita mulai menyusun gambaran utuh. Tebet dulunya adalah cekungan besar yang sering tergenang, bagian dari lanskap alami yang belum tersentuh modernisasi. Sore itu, saat langit menguning, saya berdiri di tepi kanal Tebet Timur. Air mengalir pelan. Damar bertanya, "Mas, jadi benar ya? Tebet itu memang area rawan banjir dulu?" Saya tersenyum sambil menatap permukaan air. Bukan sekadar rawan. Tebet adalah saksi bagaimana kota ini berdiri di atas tanah yang selalu belajar berdamai dengan air. Narasi ini menjadi awal perjalanan saya menguak fakta asli Tebet, sebuah kisah tentang rawa, banjir, pembangunan, dan perubahan besar yang mengubah wajah selatan Jakarta selamanya. Jejak rawa-rawa Tebet dan perencanaan kota yang nyaris dilupakan. Pagi berikutnya, saya, Ardan Prasetya, kembali ke Tebet membawa setumpuk fotokopi arsip lama dari Perpustakaan Nasional. Arsip-arsip itu memuat peta topografi Batavia tahun 1930-an, sebelum kawasan Tebet resmi masuk dalam rencana pembangunan kota modern Jakarta. Saat saya membuka lembaran peta itu di sebuah warung kopi kecil di Tebet Timur, saya merasakan sensasi aneh. Seolah saya sedang duduk di atas sejarah yang tertimbun tanah dan beton. Di peta itu, Tebet tampak sebagai cekungan besar dengan warna biru pucat, tanda rawa. Di sekitarnya tampak sungai kecil yang menyambung ke aliran besar Ciliwung. Menurut catatan kolonial, kawasan ini merupakan daerah basah yang akan menampung limpahan air dari wilayah tengah dan hulu. Sebuah istilah yang sering muncul adalah loing marshland atau tanah basah rendah. "Mas Ardan, lihat apa itu?" Suara Damar muncul dari belakang, mengagetkan saya. Ia membawa 2 gelas kopi. Saya menunjukkan peta itu kepadanya. "Lihat tanda biru ini. Ini Tebet sebelum era kita." "Semua ini rawa?" jawab saya. Damar melotot tak percaya. "Yang sekarang jadi perumahan semua? Jadi dulu air bisa menggenang bebas?" Saya mengangguk. Tebet itu cekungan alami. Dia seperti mangkuk yang selalu siap menampung limpahan air dari atas. Untuk memperjelas temuan itu, kami menyambangi rumah Pak Surya,
pensiunan insinyur tata kota yang kemarin sempat saya temui. Rumahnya sederhana, dipenuhi blueprint dan dokumen teknis yang penuh catatan-catatan kecil. Ketika kami menunjukkan peta kolonial itu, wajah Pak Surya langsung berubah serius. "Saya sudah lama tidak melihat peta ini," katanya sambil menelusuri garis sungai dengan jarinya. Tebet memang area penampungan alami. Tetapi setelah kemerdekaan, kebutuhan permukiman meningkat. Pemerintah harus memperluas kota. Maka muncullah rencana besar pada 1958, membangun permukiman modern di area rawa ini. Kami terdiam ketika Pak Surya mengambil sebuah map kusam berisi salinan rancangan Kanal Tebet tahun 1963. Ia menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan kanal-kanal yang mengitari Tebet sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi rawa. Kanal itu bukan sekadar saluran air. Ia adalah batas antara pemukiman dan air yang harus ditaklukkan. Kalau kanal ini tidak dibangun, Tebet akan jadi kolam raksasa setiap musim hujan. Saya terpesona melihat cara para perencana kota dulu berpikir. Mereka bukan sekadar menata jalan dan bangunan, mereka menata hubungan manusia dengan air. Tebet bukan dibuat seperti daerah lain, ia dibangun sebagai kompromi antara alam dan urbanisasi. Dulu, lanjut Pak Surya, kami harus mengukur keadaan tanah. Banyak bagian tanahnya lunak, bahkan tenggelam kalau diinjak. Kami terpaksa membuat sistem pengurukan bertahap. Itu sebabnya Tebet Barat dan Tebet Timur dibangun dengan ketinggian tanah yang tidak selalu seragam. Damar mencatat semuanya dengan cepat. Saya bisa merasakan semangatnya yang sama seperti saya di usia muda, kagum pada kisah kota, pada bagaimana manusia menantang alam dan menciptakan sesuatu. Kami lalu berjalan ke sebuah sudut kanal yang masih tampak seperti aslinya. Di sana, air mengalir pelan dengan dinding beton yang jelas sangat tua. Seperti saksi bisu ratusan banjir yang datang silih berganti. Saya berdiri cukup lama di tepi kanal itu. Saya membayangkan bagaimana dulunya tempat ini hanya berupa rawa tenang, sunyi, dan luas. Hewan air kecil mungkin hidup di sini. Burung-burung mencari makan di lumpur lembut. Tak ada rumah, tak ada jalan, tak ada hiruk-pikuk kendaraan. Kini semuanya berubah, namun jejak itu belum benar-benar hilang. Bau tanah basah yang muncul setelah hujan, suara gemericik air di kolong jembatan, hingga bentuk kanal yang dibuat melebar, semua adalah sisa-sisa masa lalu Tebet sebagai rawa. Ketika kami kembali ke jalan utama Tebet Timur, Damar berkata, "Mas, jadi sebelum jadi pemukiman, Tebet itu memang tempat air berkumpul ya?" Saya mengangguk. Betul, bukan hanya rawan banjir. Tebet didesain oleh alam untuk menampung air. Dan kita yang mengubahnya. Kami berjalan sambil memandangi bangunan modern di sekitar. Sulit membayangkan bahwa di bawah tanah-tanah ini, sejarah air yang begitu panjang bersemayam. Tapi justru disitulah keindahan dan misteri Tebet. Ia adalah wilayah yang berdiri di atas perjanjian lama antara manusia dan air, perjanjian yang masih terus diuji hingga hari ini. Pembangunan Tebet era 1960-1970, dari rawa ke permukiman modern. Hari ketiga penelitian saya di Tebet dimulai dengan suara deru kendaraan pagi yang tak pernah berhenti. Saya berdiri di ujung Tebet Barat 8, memandangi deretan rumah yang tampak seragam, ciri khas kawasan yang pernah direncanakan dengan rapi pada masa awal pembangunan Jakarta modern. Sulit membayangkan bahwa sebelum tahun 1960, tempat ini hanyalah hamparan rawa luas yang bahkan ditandai sebagai wilayah becek permanen dalam peta topografi pemerintah kota. Saya dan Damar menelusuri arsip pembangunan Tebet yang disimpan oleh keluarga Pak Surya. Di ruang kerjanya yang penuh blueprint, kami melihat rancangan awal yang ditandatangani oleh para insinyur muda yang penuh semangat pada masa itu. Tulisan tangan mereka masih terlihat jelas. Proyek Tebet, urbanisasi zona rawa tahap pengurukan 1963-1968. Waktu itu, kata Pak Surya sambil memandang peta tersebut, Jakarta semakin penuh. Kota ini sedang bersiap menjadi ibu kota modern. Kami butuh kawasan hunian baru, dan Tebet, meski berupa rawa, dipilih karena dekat dengan pusat kota. Ia tersenyum tipis. Tentu saja itu bukan keputusan mudah. Rawa itu licik. Sedikit salah langkah, rumah bisa amblas.
Pak Surya lalu menceritakan proses panjang bagaimana alat berat didatangkan untuk menguruk wilayah yang sebagian besar masih dipenuhi air. Truk pengangkut tanah keluar masuk dari pagi hingga malam. Para pekerja terkadang berjalan sambil memegang balok kayu panjang untuk memastikan tanah yang mereka pijak tidak tiba-tiba ambles. Kami harus membuat dasar tanahnya kuat. Lapisan pertama sering hilang tertelan lumpur. Itu sebabnya Tebet mengalami beberapa tahap pengurukan, jelasnya sambil memperlihatkan dokumentasi foto tahun 1965, di mana para pekerja berdiri di tengah rawa, hanya menyisakan sedikit gundukan tanah sebagai jalur. Tanah yang dipadatkan kemudian dibagi menjadi blok-blok perumahan dengan pola grid rapi. Inilah sebabnya Tebet memiliki jalan lurus dengan penamaan angka dan huruf. Rumah-rumah tipe 45, 60, dan 70 mulai dibangun di Tebet Barat dan Tebet Timur. Pemerintah ingin menciptakan kawasan hunian yang modern, sehat, dan ramah keluarga. Namun di balik rencana itu, ada satu persoalan besar, air. Meski sudah diuruk, sambung Pak Surya, beberapa bagian tanah Tebet tetap mengingat bahwa mereka dulu rawa. Tanah itu masih bergerak, menyerap air, dan mengembalikannya saat hujan deras datang. Untuk itulah kanal-kanal lebar dibangun mengitari kawasan, fungsinya menahan agar air tak masuk ke pemukiman. Drainase kecil di setiap blok perumahan disambungkan ke kanal utama. Jika dilihat dari udara, sistem itu seperti jaring laba-laba yang mengalirkan air ke satu arah, Ciliwung. Namun perencanaan hebat itu bukan tanpa masalah. Ketika awal permukiman dibuka pada tahun 1970-an, beberapa bagian Tebet Timur mengalami genangan yang cukup tinggi. Disinilah Buruk Mini kembali menjadi saksi sejarah. Saat saya menemuinya untuk mengonfirmasi cerita itu, ia tertawa sembari menyajikan teh hangat. Mas Ardan, waktu saya menikah tahun 1974, rumah di Tebet Timur itu masih sering becek. Kalau hujan deras, air naik sampai betis. Tapi kami sudah gembira, karena dulu sebelum dibangun, air bisa sampai pinggang, katanya sambil mengenang masa itu. Menurutnya, para warga baru yang pindah ke Tebet pada masa itu penuh harapan. Mereka senang mendapatkan rumah di kawasan yang dekat pusat kota. Walaupun harus menghadapi tanah yang masih labil, mereka tetap membangun kehidupan baru. Ada satu kisah menarik. Buruk Mini bercerita bahwa dulu sebagian warga terbiasa menggunakan pompa manual untuk menguras genangan di halaman rumahnya. Kalau pagi habis hujan, kami sudah siap dengan ember, ujarnya. Tapi lambat laun, drainase mulai membaik. Saya berjalan keluar rumahnya, memperhatikan jalan-jalan yang kini telah diperkeras dengan beton. Di balik ketenangan ini, saya membayangkan kegelisahan para insinyur masa itu, bagaimana mereka berpacu dengan sifat tanah dan air. Bagaimana mereka memastikan Tebet dapat menjadi bagian dari kota tanpa tenggelam. Di bawah terik siang itu, Damar bertanya, "Mas, berarti walaupun sudah dibangun rapi, Tebet tetap ingat masa lalunya?" Saya tersenyum. Betul. Kota ini seperti manusia. Ia membawa kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Pembangunan Tebet pada era 1960-1970 akhirnya menjadi simbol tekad Jakarta untuk melebarkan diri. Tapi itu juga menjadi pengingat bahwa kota ini berdiri di atas kompromi dengan tanah yang dulu rawa, dengan air yang terus mencari jalannya. Dan perjalanan saya belum selesai. Karena memasuki era berikutnya, Tebet menghadapi tantangan baru, banjir besar, urbanisasi cepat, dan hilangnya ruang resapan. Sebuah periode yang menguji perjanjian lama antara Tebet dan air. Ketika kota terlalu cepat berkembang, banjir Tebet 1982. Hari keempat penelitian saya dimulai dengan suara gemericik air dari sebuah got kecil di Tebet Barat. Malam sebelumnya hujan deras mengguyur Jakarta, dan pagi itu jalanan masih tampak lembab dengan aroma khas tanah basah. Mas Ardan, kalau mau lihat sisa-sisa masa banjir dulu, ini waktu yang pas, kata Damar, yang tampak bersemangat membawa kamera. Saya mengangguk. Memang, melihat kondisi pasca hujan seringkali memudahkan kita memahami bagaimana air bergerak, mengalir, dan mencari celah di kawasan ini. Kami memulai perjalanan dari sebuah gang kecil dekat kanal utama. Airnya sudah surut, tetapi genangan tipis masih terlihat. Tidak sebesar banjir pada masa lalu, tentu saja,
tetapi cukup menunjukkan bahwa Tebet masih membawa ingatan panjang tentang air. "Mas, Pak Surya sudah nunggu di rumahnya," kata Damar. Kami segera melangkah menuju rumah sang pensiunan insinyur itu. Pak Surya sudah duduk di teras, sambil memegang buku catatan tuanya. "Kalian datang tepat waktu," katanya sambil mempersilakan kami duduk. Tanpa banyak pembuka, ia langsung membuka cerita tentang era yang paling menantang untuk Tebet, periode 1980 hingga 2000, ketika ekspansi kota Jakarta berjalan lebih cepat daripada kemampuan alam dan infrastruktur untuk mengikutinya. "Tahun 1980-an, Tebet mulai berubah," ujar Pak Surya. "Rumah-rumah baru tumbuh seperti jamur. Kanal yang kami desain dulu mulai terpotong oleh bangunan tambahan. Warga menutup parit, membuat garasi, membangun warung di atas saluran air. Semua itu mengganggu aliran air." Saya mencatat cepat. Ini bukan cerita baru, banyak kawasan Jakarta menghadapi masalah serupa. Tapi Tebet memiliki konteks berbeda. Ia adalah wilayah cekungan, bekas rawa, dengan daya tampung air alami yang sebenarnya sudah kritis sejak awal. Pak Surya melanjutkan, era itu adalah masa ketika Tebet benar-benar diuji. Banjir besar terjadi hampir setiap beberapa tahun. Ia menghela napas, lalu mengambil sebuah map besar berisi foto-foto lama. Foto Tebet terendam banjir setinggi lutut pada tahun 1983. Foto warga mendorong sepeda yang hampir tenggelam pada 1991. Bahkan foto kanal Tebet yang meluap pada 1996. Ketika hujan ekstrim turun di wilayah Hulu Ciliwung. Kami menatap foto-foto itu lama, seolah melihat dua wajah berbeda dari Tebet. Satu yang ramai dan modern seperti hari ini, dan satu lagi yang kacau, di mana air menguasai segala sudut. Untuk memahami lebih jauh, kami mengunjungi Bu Rukmini, yang pernah bercerita tentang banjir kecil di era awal pembangunan. Namun kali ini, ia berbicara tentang banjir besar di tahun 1992. "Waktu itu air cepat sekali naik," katanya sambil menatap langit-langit seakan mengingat peristiwa yang tak ingin ia ulang. "Dalam 1 jam, halaman rumah sudah seperti kolam. Kami mengangkat semua barang ke meja. Anak saya menangis karena takut listrik nyetrum." Ia lalu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tapi orang-orang sini itu kuat. Setelah banjir lewat, kami gotong royong membersihkan semua. Waktu itu Tebet seperti desa besar di tengah kota. Semua saling bantu." Saya bisa merasakan atmosfer masa itu, perjuangan warga menghadapi alam yang berubah, menghadapi kota yang tumbuh terlalu cepat. Di balik itu, ada kisah-kisah kecil yang menyentuh. Keluarga saling menolong, anak-anak bermain di air banjir tanpa rasa takut, dan orang-orang yang tetap bertahan karena Tebet adalah rumah mereka. Namun faktor yang memperburuk banjir di era itu bukan hanya urbanisasi, tetapi juga hilangnya ruang resapan. Banyak area hijau digantikan beton. Tanah yang seharusnya menyerap air kini tertutup bangunan. Bahkan taman-taman kecil di perumahan banyak yang dialihkan fungsinya. Di tepi kanal Tebet Timur, saya memperhatikan aliran air yang menghitam, membawa ranting kecil dan sisa plastik. "Pak, di sini dulu banjir parah ya?" tanya Damar. Pak Surya mengangguk pelan. "Kanal ini dulu sering tak kuat menahan limpahan dari Ciliwung. Apalagi kalau hulu banjir kiriman." Saya berdiri cukup lama di sana, memandangi air yang terus bergerak. Saya membayangkan bagaimana pada era 80-90-an kanal ini menjadi garis depan perang Tebet melawan banjir. Bukan hanya kanal, tetapi sistem drainase yang terhubung hingga ke rumah-rumah warga. Di tengah pemikiran itu, saya tersadar bahwa Tebet bukan hanya menampung air, tetapi juga memori tentang bagaimana manusia terus berusaha menata alam. Periode 1980-2000 menunjukkan bahwa pembangunan kota yang terburu-buru bisa menghapus keseimbangan yang telah dibangun sebelumnya. Sebelum pulang, Bu Rukmini berkata sesuatu yang masih membekas hingga hari ini. "Tebet itu bukan sekadar tempat tinggal, Mas. Tebet itu tempat orang belajar berdamai dengan air. Dulu, sekarang, dan mungkin selamanya." Ucapan itu menggema ketika saya melangkah pulang. Karena perjalanan saya belum selesai. Era 2000-an membawa perubahan besar, perbaikan kanal, ruang hijau baru, dan wajah modern Tebet yang sekarang kita kenal. Tapi apakah itu cukup untuk menyingkirkan ancaman banjir selamanya? Itulah pertanyaan yang akan saya jawab pada narasi berikutnya.
Tebet masa kini, ruang hijau baru, kanal lama, dan masa depan yang ditentukan air. Hari terakhir penelitian saya di Tebet dimulai di sebuah tempat yang kini menjadi simbol baru kawasan ini, Tebet Eco Park. Matahari pagi menyinari pepohonan tinggi yang tumbuh sehat, dan dedaunan bergoyang lembut diterpa angin. Di atas jembatan ikonik yang melengkung seperti gelang raksasa, saya berdiri menatap ke bawah, ke sebuah ruang hijau yang menyimpan cerita panjang pertemuan manusia dan air. Dulu, menurut peta kolonial dan cerita buruk Mini, lokasi taman ini adalah cekungan tanah basah yang sering tergenang. Kini, ia menjadi ruang publik yang penuh kehidupan. Keluarga berolahraga, anak-anak berlari di antara pepohonan, dan para pekerja kantoran duduk santai sambil menikmati kopi. Tebet sekarang beda banget ya, Mas, kata Damar sambil memotret suasana pagi itu. Orang-orang mungkin nggak percaya kalau tempat ini dulu rawa besar. Saya tersenyum. Itu karena masa lalu selalu tersembunyi di bawah apa yang kita lihat sekarang. Kami kemudian berjalan ke sisi utara taman, tempat terdapat area resapan air dan danau kecil yang sengaja dibuat sebagai bagian dari program konservasi. Disinilah saya benar-benar menyadari bahwa pembangunan modern Tebet tidak sekadar mempercantik kota, tetapi juga mengakui sejarah alaminya. Air tetap ada, tetapi kali ini diatur, diarahkan, dan diperlakukan sebagai bagian dari ekosistem. Damar menunjuk papan informasi di depan kolam retensi. Mas, lihat ini. Ternyata desain taman ini memang dibuat untuk menampung limpahan hujan. Jadi kalau hujan besar, air dari sekitar dialirkan ke sini. Saya mengangguk puas. Itu berarti perancang kota sekarang belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka tidak lagi melawan air, tapi bekerja bersama air. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan ke kanal utama yang membatasi Tebet Timur dan Barat. Kanal itu kini lebih bersih dan tertata dibanding era 1980-1990 yang digambarkan Pak Surya. Tembok kanal diperkuat dan alirannya diatur lebih baik. Meski begitu, kanal tua itu tetap menyimpan cerita yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika Pak Surya bergabung menyusul kami di tepi kanal, ia menatap air dengan ekspresi nostalgia. Inilah garis pertahanan Tebet sejak dulu, katanya. Kanal ini yang menahan agar rumah-rumah kalian tidak tergenang. Saya menatap aliran air yang bergerak tenang. Pak, menurut Anda, apakah Tebet sudah benar-benar aman dari banjir sekarang? Pak Surya menghela napas panjang. Aman? Mungkin lebih tepatnya lebih siap. Kami semua terdiam sejenak, memandangi air yang mengalir perlahan. Dalam hening itu, saya meresapi betapa kuat identitas Tebet sebagai kawasan yang selalu hidup berdampingan dengan air. Pembangunan modern tidak serta-merta menghapus risiko lama. Ia hanya memperkecilnya, mengatur ulang jalur air, dan memberi kota kesempatan untuk bernapas. Saya lalu menemui Buruk Mini untuk terakhir kalinya sebelum menyelesaikan riset ini. Di ruang tamunya yang hangat dan penuh foto sejarah keluarga, ia menyajikan teh hangat seperti biasa. Mas Ardan, sudah selesai meneliti Tebet? Tanyanya sambil tersenyum. Saya rasa sudah, Bu. Tapi semakin saya menggali, semakin saya merasa Tebet seperti buku sejarah yang tidak pernah selesai ditulis. Buruk Mini tertawa kecil. Itulah Tebet. Mau setua apapun, selalu ada cerita baru. Tapi satu hal yang tidak berubah, air. Tebet itu, rumah air. Kalau kita jaga airnya, Tebet akan baik-baik saja. Kalimat sederhana itu terasa seperti kesimpulan yang saya cari sejak hari pertama. Dalam perjalanan pulang, saya melewati jalanan Tebet yang ramai. Anak-anak bersepeda, pedagang membuka lapak, mobil dan motor berbaris rapi, sementara dari kejauhan Eco Park tampak hijau dan hangat. Kota ini tampak hidup, lebih hidup daripada tempat manapun yang saya kunjungi dalam riset saya. Saya mengingat apa yang telah saya pelajari dari 5 hari di Tebet. Bahwa sejarah sebuah kota tidak selalu ditulis dengan tinta, tetapi juga dengan air yang mengalir, menggenang, surut, dan kembali lagi. Bahwa Tebet bukan sekadar kawasan padat penduduk, melainkan tempat yang dibentuk oleh rawa-rawa tua, kanal buatan, hujan dari hulu Bogor, dan tekad manusia yang mencoba menaklukkan alam. Bahwa Tebet hari ini adalah hasil dialog panjang antara manusia dan air, dialog yang hingga kini masih berlangsung. Dan di tengah gemuruh kehidupan modern,
saya tahu satu hal pasti. Selama air tetap menjadi bagian dari identitas kota, Tebet akan selalu memiliki kisah untuk diceritakan. Kisah tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan yang selalu ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan air. Di akhir perjalanan ini, Tebet bukan lagi sekadar sebuah kawasan padat di Jakarta, melainkan cermin perjalanan panjang antara manusia dan air. Dari rawa tenang masa kolonial, perumahan modern era 60-an, banjir besar tahun 80-90-an, hingga transformasi ruang hijau masa kini, semuanya membuktikan bahwa Tebet dibangun di atas sejarah yang hidup. Kota berubah, kanal diperbaiki, taman dibuat, namun air tetap menjadi identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Tebet. Dan selama manusia terus belajar menghormati sejarah alaminya, Tebet akan tetap berdiri sebagai contoh bagaimana kota dan alam bisa berjalan berdampingan.